Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang kita sesuaikan dengan waktunya. Yang pertama, apa hukum bermain tinju? Yang jelas bermain tinju itu memukul wajah. Rasulullah SAW melarang memukul wajah. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Jika engkau memukul, jangan memukul wajah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian pengganti buat nadar yang tidak mampu dikerjakan. Kalau memang tidak mampu, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena nadar itu sifatnya wajib. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya mengumpat dalam hati karena sedang marah? Ya, mengumpat tidak boleh meskipun dalam hati. Usahakan beristighfar saja. Diganti dengan istighfar, diganti dengan misalnya dikir-dikir, berta'awud, ya, misalnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah memuji orang lain akan tetapi orang itu tidak ada di sisinya dan orang yang dia puji itu tidak suka dengan pujian itu? Ya, yang jelas kalau dia tidak suka jangan memuji di depannya atau di belakangnya karena itu memang tidak disukai. Apa perbedaan antara seorang mukmin dan orang yang lalai dilihat dari kegiatan sehari-harinya? Seorang mukmin dikatakan setiap kegiatannya bernilai ibadah. Seorang yang lalai hanya sebagai adat kebiasaan. Beri contoh. Contohnya misalnya mandi, makan. Bagi orang lain itu adalah kegiatan satu kebiasaan, tetapi bagi orang mukmin ketika makan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, makan dalam rangka untuk menjaga kesehatan tubuhnya itu adalah ibadah. Mandi bagi seorang mukmin dia mandi dengan cara-cara yang dituntunkan Rasulullah SAW itu adalah ibadah bagi dia. Tapi bagi orang lain, orang kafir misalnya mandi juga ya sebatas membersihkan badannya saja begitu. Apa hukum memelihara hewan sejenis tikus seperti hamster atau curut? Ya, dipelihara dengan diberi makan, tidak disiksa, tidak kemudian dianiaya. Kalau memang suka hamster misalnya. Bagaimana menghadapi anak usia 4 tahun tidak mau mengikuti aturan di sekolah? Agar tidak mengganggu kegiatan belajar dan tidak mempengaruhi teman yang lainnya. Ya dikendalikan. Caranya mengendalikan, ya tentu ada teknik-tekniknya. Ya tentu ustadz atau ustadzah yang mengajari anak usia 4 tahun. Insya Allah paham bagaimana cara merayu, cara mengalihkan perhatian anak tersebut. Sehingga kemudian mau belajar. Itu tugas seorang pendidik. Itu tugas seorang guru, itu tugas seorang ustadz atau ustazah yang mengajar anak usia 4 tahun. Jadi memang tugasnya untuk bagaimana menaklukkan dalam tanda petik. Ya, sehingga anak itu bisa tertib, bisa baik, ya, sehingga tidak mengganggu yang lain. Minta nasihatnya supaya semangat untuk mengerjakan sholat duha. Ya, yang pertama pelajari dulu apa itu sholat duha. Pelajari kapan waktu dilaksanakan sholat duha. Kemudian apa keutamaan sholat duha. Kemudian kalau ada sahabat yang mengerjakan sholat duha atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sholat duha. Itu dipelajari. Sehingga dengan kita menggali ilmu tentang sholat duha, mudah-mudahan kita menjadi bertambah semangat. Pelajari dulu ilmunya. Ya. Banyak buku-buku atau ya, buku yang
terjemahan juga ada terkait dengan solat-solat sunnah. Di antaranya ada penjelasan solat duha. Apa hukum penggunaan cuka seperti cuka apel, cuka meja, jazakallah khairan? Bagus. Ya. Bahkan ada yang saya tidak hafal hadisnya, tapi yang jelas Rasulullah SAW suka cuka, ya, suka cuka. Ya. Apakah boleh berjualan lewat medsos dengan video perempuan mau laki-laki maupun laki-laki? Maksudnya bagaimana? Dicampur begitu videonya? Berdua antara laki-laki dan perempuan atau bagaimana? Ya. Kalau masalah berjualan melalui medsos, artinya berjualan langsung. Berjualan langsung, disiarkan langsung misalnya. Saya menjual jam tangan ini misalnya. Langsung, ya, langsung. Live. Ya, silahkan saja kalau mau, barangkali ada yang berminat. Tapi untuk wanita jelas, ya, karena dia akan jelas dicegah, karena dia akan mengeluarkan suara, dia akan menampilkan ya gerak-geriknya dan lain sebagainya. Ya, harus dicegah. Apa hukum membunuh atau membasmi semut yang merusak? Kalau sesuatu yang merusak tidak boleh. Walaupun ada larangan semut tidak boleh dibunuh. Tetapi kalau memang itu menjadi hama merusak yang lain, maka dibolehkan. Ya. Memudarati tuan rumah atau orang lain dengan menggunakan kapur ajaib atau yang lainnya, ya boleh, selama hewan-hewan tersebut mengganggu kita atau artinya membahayakan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi atau siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.